tauhid merupakan sumber kebahagiaan bagi hidup seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa mu'minun fanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kata Allah, barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan wanita, wa huwa mu'minun, dia beriman, mentauhidkan Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami hidupkan di dunia, kami jadikan kehidupannya di dunia kehidupan yang bahagia. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tidak mencampurkan tauhid mereka dengan kesyirikan kepada Allah, ulaika lahumul aman. Bagi mereka keamanan di dunia dan di akhirat. Hidup yang bahagia, hidup yang diberikan keamanan di dunia dan di akhirat. Tetapi sebagian orang menganggap tauhid ini bukan perkara yang penting. Sebagian lagi menganggap tauhid ini perkara yang tabu dan usang. Sebagian lagi menganggap tauhid ini hanya dibutuhkan bagi orang-orang yang baru masuk Islam. Sedangkan orang yang sudah lama memeluk agama Islam, seolah-olah mereka tidak butuh dengan tauhid ini. Sungguh, ini ungkapan yang keliru. Bagaimana bisa mereka menganggap tauhid ini tidak penting? Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul-rasulnya dan nabi-nabi di muka bumi ini untuk memperdengarkan manusia tentang tauhid. Laqad uhiya ilaik wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah kami wahyukan kepadamu wahai Rasulullah dan kepada nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta, jika kamu menyekutukan Allah, tidak mentauhidkan Allah, la yahbatanna amaluk, amalanmu akan binasa wahai Rasulullah, wala takunanna minal khasirin, dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Bagaimana bisa orang menganggap tauhid ini bukan perkara yang penting? Langit saja hampir pecah akibat manusia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Takadus samawati tafattarna min wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda andau lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahman ay yattakhidha walada. Hampir saja, kata Allah, langit itu menjadi pecah, bumi terbelah, gunung roboh akibat perkataan seorang makhluk Allah bahwasanya Allah mengambil seorang anak. Wa ma yanbaghi lirrahman, tidak pantas bagi Ar-Rahman, zat yang maha pengasih, mengambil seorang anak. Bagaimana bisa mereka mengatakan tauhid ini tidak penting? Para sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka memohon, meminta, berdoa kepada Allah agar dijauhkan daripada kesyirikan. Berkata Ibnu Abi Mulaikah, seorang tabi'in, laqad adraktu min salasina min ashabin Nabi SAW kulluhum yakhafuna la anfusihim an-nifaq. Kata beliau, sesungguhnya aku mendapati 30 orang dari sahabat Nabi SAW. Semuanya mereka memohon kepada Allah, meminta kepada Allah perlindungan agar dijauhkan diri mereka dari sifat kenifakan, dari sifat kesyirikan. Wahai saudara dan saudariku muslim dan muslimah, masihkah Anda mengira ancaman Allah kepada orang-orang yang berbuat syirik, ancaman Allah kepada orang yang mentauhidkannya tidak berlaku kepada Anda? Kalau kita mengetahui pentingnya tauhid ini, sudahkah Anda ajarkan tauhid ini kepada orang-orang yang Anda cintai? Wahai para ayah, wahai para bunda, sudahkah Anda ajarkan tauhid ini, kalimat la ilaha illallah, dan konsekuensinya kepada anak-anak Anda, sehingga mereka tumbuh besar menjadi manusia yang bertakwa, menjadi manusia yang berbakti kepada dua orang tuanya? Bisa jadi Anda termasuk yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya. Kata Rasulullah SAW, nanti di hari kiamat kelak ada seseorang dimasukkan ke surga, ditempatkan di surga tempat yang paling tinggi. Orang ini mengatakan, ya Rabb, ma hadza? Wahai Tuhanku, apa ini? Kenapa saya ditempatkan di surga yang paling tinggi? Dikatakan kepada orang ini, hadza bistighfari waladikalak. Ini akibat anakmu yang senantiasa memintakan ampun kepadamu. Ataukah Anda termasuk seorang ayah atau seorang bunda yang tidak perhatian dengan tauhid, sehingga Anda tidak memperdulikan pembelajaran kalimat la ilaha illallah kepada buah hati Anda? Wahai para suami, sudahkah Anda ajarkan tauhid ini, kalimat la ilaha illallah, dan konsekuensinya kepada istri Anda,
sehingga dia menjadi seorang wanita muslimah, wanita yang taat kepada Allah, yang kelak dia mendidik anak-anak Anda, yang mana mereka berdua akan menuntun Anda ketika Anda dalam keadaan sakaratul maut, membisikkan di telinga Anda, mentalkinkan Anda kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ataukah Anda seorang suami tidak memperdulikan tauhid di dalam kehidupan rumah tangga Anda? Wahai para anak, sudahkah Anda perdengarkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah kepada kedua orang tua Anda? Kepada dua orang tua Anda yang tidak memahami agama, sudahkah Anda ajarkan kalimat ini dan konsekuensinya kepada dua orang tua Anda, sehingga mereka meninggal bertemu dengan Allah dalam keadaan mentauhidkannya, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Ataukah Anda sebagai seorang anak menganggap berbakti kepada dua orang tua hanya sekedar memberikan uang, memenuhi nafkah kebutuhannya sehari-hari? Demi Allah, tidaklah kebaikan dan tidak ada bakti yang paling agung dan tidak ada ihsan yang paling agung bagi seorang anak kepada dua orang tuanya kecuali dia menjadikan kedua orang tuanya meninggal dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, sebesar apapun harta yang Anda infakkan, yang Anda sedekahkan untuk kedua orang tua Anda, tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya mereka mati dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.